wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim debat Sekolah Tinggi Hukum Garut pada kompetisi debat penegakan hukum pemilu antar perguruan tinggi se-Indonesia tahun 2022 dengan tema keadilan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Dengan saya Salma Sitiningrum sebagai pembicara pertama, rekan Aini Susasada sebagai pembicara kedua, dan rekan Ade Yolaswadi sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini terhadap mosi debat Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional dengan judul artikel ilmiah kami penguatan regulasi terkait kewenangan Bawaslu. Dewan juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini terhadap mosi debat Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional dengan judul artikel ilmiah kami penguatan regulasi terkait kewenangan Bawaslu sebagai upaya penegakan hukum untuk mewujudkan pemilu 2024. Kami dengan sepakat dengan tegas dan penuh keyakinan menyatakan standing kontrak, tentunya dengan paparan argumentasi yang akan disampaikan oleh kedua rekan saya. Dewan juri yang terhormat, pasal 93 huruf B Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa Bawaslu berwenang untuk menangani pelanggaran pemilu. Kemudian dipertegas dengan adanya 4 per Bawaslu, yakni nomor 13 tahun 2017, nomor 7 tahun 2018, nomor 4 tahun 2019, dan nomor 8 tahun 2020. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa secara yuridis Bawaslu berwenang melakukan penanganan pelanggaran pemilu sesuai dengan mekanisme, alur, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dewan juri yang terhormat, kembali kepada pertanyaan, apakah Bawaslu berwenang atau tidak dalam menangani pelanggaran pasca perolehan suara yang telah ditetapkan secara nasional? Yang pertama, secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tidak ada satupun pasal yang menyebutkan secara eksplisit mengenai batas waktu kewenangan dari Bawaslu untuk menangani sebuah pelanggaran pemilu. Begitu juga dengan peraturan Bawaslu lainnya, tidak ada satupun pasal yang menyebutkan secara eksplisit mengenai batas waktu kewenangan dari Bawaslu untuk menangani sebuah pelanggaran pada pemilu. Maka dari itu, kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu pasca perolehan suara yang ditetapkan secara nasional tidak bisa dikatakan tidak sah dan cacat secara hukum. Yang kedua, kita melihat fakta di lapangan, yaitu pada saat pemilu 2019, di mana di sini Bawaslu masih menangani proses pelanggaran pada pemilu, meskipun perolehan suara yang ditetapkan secara nasional telah diputuskan oleh KPU. Maka dari itu, ini menunjukkan betapa tingginya komitmen dan kinerja serta tanggung jawab dari Bawaslu untuk mewujudkan pemilu yang adil, meskipun seharusnya tidak ditemukan lagi pelanggaran pada saat perolehan suara yang telah ditetapkan secara nasional. Kemudian yang ketiga, Bawaslu telah mendapatkan kepercayaan dari public social fund atau public fund dari masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, bermuara pada penegakan hukum yang berkeadilan. Dewan juri yang terhormat, menyambung paparan pembicara 1 dan 2, jika yang mendasari tidak berwenangnya Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan perolehan suara secara nasional merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka hal tersebut keliru. Pasal 24C ayat 1 UUD NKRI tahun 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan hasil pemilu, bukan pelanggaran pemilu, sehingga ditegaskan dengan berdasarkan pasal tersebut sangatlah relevan bahwa kewenangan penanganan pelanggaran pemilu baik yang terjadi ketika penyelenggaraan pemilu berlangsung ataupun pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional tetap berada pada tangan Bawaslu. Keberadaan peraturan Bawaslu sebagai salah satu elemen utama, yakni sebagai substansi hukum, sangat berwenang perihal penegakan hukum. Maka dari itu, setiap pelanggaran yang berkaitan erat dengan penegakan hukum harus dikuatkan kembali melalui regulasi yang secara substansial tidak menimbulkan ketidakjelasan dan multitafsir. Dewan juri yang terhormat, penguatan regulasi menjadi sebuah langkah yang solutif dalam memecahkan permasalahan kewenangan Bawaslu. Pada aturan yang berlaku saat ini, belum ditentukan secara eksplisit terkait batasan waktu sejauh mana Bawaslu menangani pelanggaran pemilu yang terjadi. Publik yakin bahwa Bawaslu mampu menyelesaikan pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Sehingga penguatan regulasi terkait kewenangan Bawaslu harus menjadi upaya sebagai langkah memperkuat substansi hukum Bawaslu yang akan mempengaruhi penegakan hukum pemilu. Penguatan regulasi tersebut dapat direpresentatifkan dalam adanya penambahan kewenangan Bawaslu yang digambarkan secara eksplisit dalam sebuah pasal, baik itu dalam peraturan Bawaslu ataupun peraturan perundang-undang lainnya. Penegakan hukum pemilu perlu diupayakan secara konkret demi mewujudkan keadilan pemilu, terutama dalam menyongsong pesta demokrasi tahun 2024 nanti. Penguatan regulasi terkait kewenangan Bawaslu salah satu upaya yang menjadi tonggak keniscayaan penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024 yang berkeadilan dengan penegakan hukum pemilu melalui penanganan pelanggaran pemilu yang tegas, efektif, dan adil. Sekian dan terima kasih. Salam pemilu berkeadilan.